Halo, perkenalkan nama saya Jennifer Gabriela Veronica Wery. Saya merupakan mahasiswi semester 6, program studi ekonomi, Fakultas Ekonomi di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Kali ini saya ingin mempresentasikan terkait ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul Perkembangan UMKM di Indonesia. Ada 5 outline yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, lalu yang kedua adalah perkembangan terkini, yang ketiga adalah tantangan, yang keempat adalah prospek, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita bahas ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Sebagai orang Indonesia, tentu pemandangan dan aktivitas sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dengan aktivitas pagi hari ketika sarapan, kita mencari bubur atau kue-kue makanan ringan yang dijual oleh UMKM. Membeli kebutuhan pokok di warung dekat rumah, sampai menitipkan anak di playgroup terdekat yang juga adalah UMKM. Adapun di era digital saat ini, bahkan ada pula yang tidak memiliki toko, serta hanya memasarkan produknya secara online, dan belum memiliki perizinan usaha. Pelaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan di sekitar kita, baik itu saudara, tetangga, bahkan kita sendiri. Jika kita lihat di gambar di tampilan ini, yang pertama kita melihat ada toko, yang pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan toko, karena bahkan di daerah rumah kita, minimal ada warung yang merupakan juga toko, atau yang biasa disebut dengan UMKM. Lalu yang kedua, kita bisa berbelanja online melalui gadget kita, melalui handphone kita, smartphone kita. Kita tinggal buka aplikasinya, lalu tinggal memesan barang yang kita inginkan. Lalu, UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per bulan, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Jadi bisa kita lihat bahwa arti UMKM itu sendiri adalah bisnis mikro ya, atau bisnis kecil yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau bahkan badan usaha. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, Bab 2 Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Lalu yang kedua, ada bab 6, pasal 20, mengatur bahwa pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Lalu yang ketiga ialah bab 7, yaitu pembiayaan dan penjaminan. Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, pengembangan lembaga modal ventura, pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang. Lalu ada juga framework pengembangan UMKM. Adapun pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia diselaraskan dengan bidang tugas Bank Indonesia
dan sejalan dengan visi, misi, dan juga program strategis Bank Indonesia. Sehingga ada 3 hal yang difokuskan oleh Bank Indonesia itu sendiri terhadap pengembangan UMKM. Yang pertama, ialah mendukung upaya pengendalian inflasi, khususnya inflasi volatile food yang dilakukan dari sisi supply atau sisi penawaran. Lalu yang kedua, mendorong UMKM, potensi ekspor, dan pendukung pariwisata untuk mendukung upaya penurunan defisit transaksi berjalan. Dan yang ketiga, ialah meningkatkan akses keuangan UMKM untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Itu yang pertama. Lalu ada juga nih, kriteria UMKM. Jika kita lihat di gambar di layar ini, kita bisa tahu ada 4 ukuran usaha atau 4 ukuran usaha dari UMKM itu sendiri. Yang pertama ada usaha mikro, lalu usaha kecil, usaha menengah, bahkan usaha besar. Keempatnya memiliki kriteria yang berbeda dalam aset dan juga dalam omset. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang UMKM adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dalam undang-undang tersebut dijelaskan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Oleh sebab itu, kriterianya ialah, jika kita lihat di gambar ini, usaha yang dapat dikategorikan dalam usaha mikro jika memiliki aset maksimal 50 juta dan juga omset maksimal 300 juta per tahun atau sekitar 1 juta per harinya. Sementara batas atas omset untuk usaha kecil adalah sekitar 8,3 juta per hari dan batas atas omset usaha menengah adalah sekitar 167 juta per hari. Kini kita dapat menentukan sendiri apakah usaha yang kita jalankan termasuk dalam usaha skala mikro, kecil, atau menengah dengan merujuk pada kriteria UMKM di gambar ini. Itu untuk kriteria UMKM-nya. Lalu, selama pandemi COVID-19, ada kenaikan yang sangat luar biasa. Jumlah UMKM terhubung ke ekosistem digital selama 8 tahun sebelumnya, sampai pandemi, baru 8 juta pelaku usaha yang sudah onboarding. Per Mei 2021 sudah 13,5 juta. Jadi sekarang totalnya sudah 21%. Ini merupakan perkembangan terkini dari UMKM di Indonesia. Yang mana kita tahu, selama pandemi COVID-19 ini, banyak usaha-usaha atau bahkan UMKM yang mengalami penurunan yang sangat signifikan atau bahkan mengalami penggulungan tikar. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pasar tidak menentu, bahkan permintaan masyarakat juga tidak menentu, yang dimana pada saat ini masyarakat juga enggan untuk keluar rumah, bahkan untuk berbelanja di luar. Jadi memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, UMKM mengalami penurunan. Namun ketika setelah memasuki triwulan pertama dari adanya pandemi COVID 2019, yaitu di bulan Juni 2020, ada kenaikan yang sangat luar biasa. Walaupun awalnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi setelah triwulan pertama mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, UMKM di Indonesia pun juga semakin berkembang serta memaksimalkan adanya ekosistem digital. Ini mana kita bisa tahu UMKM saat ini di Indonesia memanfaatkan platform sosial media dengan sangat baik, seperti contohnya mereka berjualan di Instagram, atau bahkan e-commerce di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, maupun Zalora. Oleh sebab itu, 8 juta pelaku usaha
atau UMKM sudah onboarding. Onboarding di sini maksudnya sudah beralih ke ekosistem digital, yang tadi sudah saya sebutkan ya, bisa melalui sosial media maupun melalui e-commerce. Oleh sebab itu, per Mei 2021, sebulan yang lalu, sudah 13,5 juta pelaku UMKM yang sudah beralih ke ekosistem digital. Oleh sebab itu, persentasenya ialah 21%, yang dimana itu merupakan total yang sangat tinggi bagi pelaku UMKM di Indonesia. Itulah perkembangan terkininya. Lalu bisa kita lihat juga perkembangannya. Lihat di bagian kiri ada faktor. Adanya faktor pertama untuk UMKM, kenapa bisa mengalami peningkatan di pandemi ini, ialah yang pertama adalah adanya pengembangan teknologi. Adanya perkembangan teknologi ini membuat para UMKM berupaya dengan sangat keras agar memaksimalkan teknologi yang ada, memaksimalkan sosial media yang ada, memaksimalkan e-commerce yang ada, atau bahkan memaksimalkan gadget yang ada. Oleh sebab itu, memang pada saat pandemi ini, UMKM jumlahnya pun sangat meningkat tajam, mengingat banyaknya permintaan masyarakat yang mungkin belum terlalu terlihat dengan sangat jelas dari sisi perusahaan atau dari sisi UMKM. Oleh sebab itu, dengan adanya perkembangan teknologi ini, para UMKM sudah bisa maju dengan sangat baik dengan adanya pengembangan teknologi. Itu yang pertama, faktor pertama. Lalu yang kedua ialah adanya kemudahan peminjaman modal usaha. Yang dimana dengan adanya kemudahan peminjaman modal usaha membuat para UMKM semakin banyak, semakin giat dalam berusaha. Ini disebabkan karena ketika mereka membutuhkan modal yang cukup tinggi, mereka bisa mendapatkan secara mudah dari badan usaha terkait. Oleh sebab itu, UMKM pun juga meningkat dengan tajam karena adanya kemudahan peminjaman modal usaha. Seperti yang kita ketahui, dengan membangun bisnis, dengan membangun UMKM, tidak mudah mendapatkan modal usaha yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, dengan UMKM, ketika mereka ingin mendirikan sebuah bisnis, ketika mereka ingin mendirikan sebuah usaha, sebuah UMKM, mereka bisa meminjam modal usaha dari badan usaha UMKM. Oleh sebab itu, UMKM juga sangat meningkat dengan tajam. Lalu faktor terakhir, mengapa UMKM sangat meningkat di saat pandemi ini? Karena adanya penurunan tarif pajak. Hal ini sangat dinanti-nantikan oleh para pelaku usaha, khususnya UMKM, karena pajak itu merupakan faktor terpenting dalam berusaha ya. Jadi ketika pajak tarifnya mengalami penurunan, banyak UMKM yang semakin ingin berusaha, banyak UMKM yang semakin ingin berjualan karena adanya penurunan tarif pajak. Jika tarif pajak meningkat, juga hal itu akan berpengaruh pada jumlah UMKM, karena tidak sedikit UMKM yang cenderung sulit membayar pajak. Oleh sebab itu, tarif pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi UMKM, karena mereka bisa mengambil kebijakan melalui tarif pajak tersebut. Apakah usaha mereka harus harganya mengalami peningkatan atau bahkan penurunan, itu semua berdasarkan dari tarif pajak. Oleh sebab itu, dengan ada penurunan tarif pajak, hal ini juga merupakan faktor mengapa UMKM meningkat tajam di era pandemi saat ini. Oke, itu yang pertama faktor. Lalu yang kedua adalah adanya grafik dari bantuan pelaku usaha saat pandemi.
Adapun grafik ini diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang sudah saya olah sendiri grafiknya. Jadi bisa dilihat ya grafiknya. Yang pertama, bantuan pelaku usaha saat pandemi ini terdiri dari 5 jenis bantuan. Ya, ada 5 jenis bantuan dari pelaku usaha. Yang pertama adalah bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha ini cukup berpengaruh bagi UMKM karena dengan bantuan modal usaha mereka bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Gitu. Jadi ketika para UMKM ini ingin melakukan bisnis, ingin melakukan usaha, mereka juga harus tahu modal usahanya berapa dan sebagainya. Oleh sebab itu, hal ini juga merupakan salah satu bantuan yang sangat penting bagi para pelaku UMKM. Jika kita lihat di grafik tersebut, bantuan modal usaha dari usaha mikro kecil atau UMK sebesar 69 bantuan. Ya, ada 69 bantuan. Lalu untuk usaha mikro besar atau UMB sebesar 35 bantuan. Jadi bisa dilihat perbedaannya hampir cukup banyak ya, dari 69 menjadi 35. Itulah perbedaan dari usaha mikro kecil dan juga usaha mikro besar. Lalu yang kedua ada penundaan pembayaran pajak. Penundaan pembayaran pajak ini dalam usaha mikro kecilnya mengalami 15 bantuan. Sedangkan dalam usaha mikro besarnya ialah sebesar 39,6%. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada relaksasi pembayaran pinjaman. Relaksasi ini yang pertama dalam usaha mikro kecilnya ialah sebesar 29, sedangkan untuk usaha mikro besarnya ialah sebesar 40,3%. Nah, untuk yang keempat, yang merupakan kemudahan administrasi pengajuan pinjaman, dalam usaha mikro kecilnya ialah sebesar 17,2%, sedangkan untuk usaha mikro besarnya ialah sebesar 14,4%. Namun untuk yang terakhir, keringanan tagihan listrik pada usaha mikro kecil sebesar 41,2%, namun untuk usaha mikro besar ialah sebesar 43,5%. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti jenis UMKM mempunyai peran strategis dalam mengupayakan pemerintah dengan mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran. Itu untuk perkembangannya. Lalu juga bisa dilihat, ini perkembangannya juga, ekspor UMKM selama ini pada tahun 2021 ialah sebesar 14,37%. Hal ini termasuk persentase yang cukup tinggi, mengingat pada saat pandemi kemarin, 2020, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, ketika tahun 2021 ini, ekspor UMKM-nya ialah sebesar 14,37%, itu merupakan hal yang sangat baik. Nah, ada 6 indikator perwujudan UMKM naik kelas. Ada 6 hal, yaitu yang pertama, karena adanya peningkatan kontribusi produk domestik bruto UMKM, atau yang biasa disingkat dengan adanya peningkatan PDB UMKM. Lalu yang kedua, adanya peningkatan PDB koperasi. Yang ketiga, adanya peningkatan ekspor UMKM ya. Seperti yang sudah kita lihat tadi, 14,37%. Lalu yang keempat, adanya pertumbuhan startup koperasi, yang dimana koperasi sudah go digital atau semakin digitalisasi. Lalu yang kelima ada peningkatan koperasi modern. Dan yang terakhir adalah peningkatan UKM. 6 hal ini merupakan indikator perwujudan UMKM yang semakin berkembang. Lalu ada juga kontribusi UMKM bagi negara Indonesia
yaitu dari UMKM itu sendiri membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 61,1%. Hal ini cukup tinggi, termasuk cukup tinggi karena sebelumnya tahun 2020 tidak sampai 61,1%. Lalu kontribusi UMKM yang kedua ialah dari UMKM itu sendiri dapat menyerap 97% dari total angkatan kerja. Lalu diberikannya prioritas kepada pemulihan UMKM karena perannya strategis bagi perekonomian nasional. Dalam upaya untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional, yang salah satu prioritasnya adalah memberikan dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran PEN sebesar 184.833 juta. Untuk perkembangannya, lalu saat ini sudah 4,8 juta UMKM yang sudah go online atau digitalisasi. Per Maret 2021, jumlah UMKM yang sudah go digital menyentuh angka 4,8 juta UMKM. Sebelumnya, per Desember 2020, UMKM yang go digital tercatat di angka 3,8 juta. Oleh sebab itu, dalam beberapa bulan saja, sudah 1 juta UMKM yang meningkat di Indonesia yang sudah go online. Lalu untuk tantangan, saya memberikan 3 tantangan dan juga ada 3 solusinya bagi setiap tantangan. Tantangan pertama dari UMKM di Indonesia ialah karena adanya literasi digital. Ya, hal ini sangat penting, namun ada solusinya, yaitu dengan dibantu reseller yang memiliki peran penting dalam membantu UMKM. Literasi digital ini sangat penting bagi UMKM karena UMKM tidak hanya berbicara tentang bisnis, namun juga berbicara tentang literasi. Oleh sebab itu, solusinya ialah dengan dibantu reseller yang memiliki peran penting dalam membantu UMKM. Lalu tantangan kedua bagi industri UMKM di Indonesia ialah karena belum siap bersaing dengan market yang besar. Market di sini adalah pasar, yang dimana UMKM itu seharusnya bisa bersaing dengan pasar-pasar yang ada di Indonesia. Bukan hanya pasar kecil atau sesama UMKM, tapi harus juga bisa bersaing dengan pasar yang lebih besar. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan ialah dengan menyiapkan kapasitas produksi dan memaksimalkan platform. Platform di sini ialah bisa melalui sosial media, seperti Instagram maupun Facebook, ataupun melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Lalu tantangan terakhir ialah karena kurang memperhatikan kualitas dan daya saing produk. Hal ini sangat penting ya bagi UMKM, mengingat UMKM merupakan bisnis. Oleh sebab itu harus memperhatikan kualitas juga daya saing produknya. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan ialah dengan agregasi produk serta standarisasi produk dan dari aspek pembiayaan. Itu merupakan solusi dan juga tantangan. Dan saya juga menyiapkan data melalui sumbernya ialah dari Kata Data Insight Center atau KIC. Dikatakan bahwa 82% UMKM menggunakan Shopee. Nah, hal ini juga cukup berpengaruh bagi UMKM yang lainnya, mengingat 82% merupakan angka yang tinggi. Oleh sebab itu, UMKM jika ingin go digital juga bisa memanfaatkan e-commerce Shopee. Ekosistem digital harus jalan agar UMKM bisa naik dan juga digitalisasi juga naik. Oleh sebab itu, jika UMKM bisa naik kelas, penjualan juga bisa makin tinggi. Lalu ada juga prospek industri UMKM Indonesia ini ialah sendiri untuk sensus pelaku UMKM, yang dimana sebelumnya belum pernah. Oleh sebab itu, prospek ke depannya ialah UMKM melakukan sensus pelaku UMKM. Sensus ini menjadi bentuk upaya diwujudkannya data tunggal pelaku UMKM.
Menurut Teten Mas Duki atau selaku Menteri Koperasi dan UKM, ia menyebutkan bahwa tidak adanya data tunggal UMKM. Padahal ada 22 kementerian atau lembaga dan juga pemerintah daerah yang ikut andil mengurusi UMKM. Oleh sebab itu, perlu diadakannya sensus pelaku UMKM. Cenderung sulit dalam melakukan perencanaan, pemberdayaan, dan juga evaluasi. Oleh karena itu, data tunggal menjadi prioritas. Hal ini menyebabkan sangat pentingnya melakukan sensus pelaku UMKM. Hal ini akan berjalan karena Kemenkop UKM atau Kementerian Koperasi dan juga UKM akan bermitra atau bekerja sama atau berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik untuk melakukan sensus. Yang dimana kita bisa tahu BPS atau Badan Pusat Statistik ialah badan yang bertujuan untuk melakukan sensus-sensus di Indonesia. Oleh sebab itu, setiap tahun akan dilakukan pembaruan data pelaku UMKM melalui pencatatan data-data yang berhasil dari administrasi yang tersebar di dinas-dinas koperasi dan UKM. Ini adalah penutupnya, saya akan merangkum sedikit. Yang pertama adalah UMKM adalah usaha mikro, kecil, menengah, atau adalah istilah umum dalam kajian ekonomi yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Lalu untuk perkembangan industri UKM sendiri di Indonesia ialah sudah 4,8 juta UMKM yang sudah go online atau yang sudah digitalisasi, yang sebelumnya per Desember 2020 hanya 3,8 juta. Hal ini menandakan sudah 1 juta UMKM sudah go online dalam waktu beberapa bulan saja dari Desember menjadi Maret 2021. Adapun tantangan dari industri UMKM di Indonesia itu sendiri ialah tantangan pertama adalah literasi digital atau kurangnya literasi digital bagi para pelaku UMKM. Lalu tantangan kedua ialah belum siap bersaing dengan market yang besar. Oleh sebab itu butuhnya pembelajaran lebih lanjut agar bisa bersaing dengan memanfaatkan platform yang ada atau sosial media atau bahkan e-commerce yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, tantangannya adalah kurang memperhatikan kualitas dan daya saing produk. Ini mengingat bahwa UMKM merupakan usaha bisnis, usaha mikro yang seharusnya kualitas maupun daya saing produknya harus sangat diperhatikan. Namun tantangannya ternyata banyak UMKM yang kurang memperhatikan kualitas produk tersebut. Hal ini merupakan tantangan bagi para pelaku UMKM. Dan yang terakhir, adanya prospek dari industri UMKM di Indonesia itu sendiri ialah dengan melakukan sensus pelaku UMKM. Hal ini sangat penting karena jika Kementerian Koperasi dan UKM ingin mengambil keputusan maupun kebijakan juga agak sulit karena tidak adanya sensus pelaku UMKM. Jadi hal ini harus dilakukan di kedepannya. Ya, ini adalah referensinya untuk presentasi saya kali ini. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih.